Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang seni lukis. Kompetensi dasarnya adalah yaitu dari KD 3.1, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, satu, menjelaskan pengertian seni lukis. Dua, mengidentifikasi manfaat seni lukis. Tiga, mengidentifikasi tema seni lukis. Empat, mengidentifikasi gaya dan aliran seni lukis. 5. Menjelaskan unsur, prinsip, teknik, dan prosedur seni lukis. 6. Mengidentifikasi alat dan bahan untuk melukis. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah kegiatan mengolah media 2 dimensi atau bidang data dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta atau pelukis secara penuh. Seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar. Bisa memiliki corak atau gaya yang unik pada menggunakan motif dan bahan yang digunakan juga lebih beragam dari menggambar. Fungsi dan manfaat dari sebuah lukisan. 1. Sebagai sarana hiasan ruangan, interior atau bangunan. Kemudian untuk mencantik sebuah ruangan yang ada di rumah, gedung maupun kantor. Yang kedua, sebagai sarana ekspresi dengan cara menuangkan daya imajinasi dan kreativitas pelukis. 3. Sebagai sarana pendidikan atau edukasi berupa lukisan tokoh-tokoh, cerita rakyat maupun tempat-tempat bersejarah. Keempat, sebagai sarana sosial berupa lukisan bertemakan kritik sosial, menceritakan kehidupan masyarakat maupun kritik terhadap politik. Yang kelima, sebagai sarana ekonomi karena lukisan mampu memberikan keuntungan bagi pelukis dari hasil penjualan lukisan. Tema lukisan. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Untuk menuangkan ide atau gagasan dari seniman itu sendiri, terkadang seniman menggunakan potret wajah dirinya sendiri sebagai objek atau subjek. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam mengekspresikan cita rasa keindahan, pelukis menggunakan orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang tersebut bisa jadi orang terdekat seperti istri atau suami, anaknya, orang tua, saudara, teman, atau siapapun itu. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitar seniman, objek atau subjek yang menarik untuk menjadi tema lukisannya. Misalnya seperti pemandangan gunung, hutan, laut, sungai, perkampungan, pasar, hingga kota. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga dapat memiliki keunikan dan keindahan tersendiri untuk digunakan sebagai sumber inspirasi melukis. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitas kehidupan sehari-hari yang beragam terkadang mencetuskan suatu ide untuk dilukis. Yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam hayal.
imajinasi atau khayalan yang terkadang tiba-tiba baik secara sadar ataupun tidak sadar atau saat tertidur merupakan inspirasi dan tema yang luar biasa untuk gaya dan aliran dalam seni lukis. Yang pertama yaitu ada gaya representatif. Gaya representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan atau kehidupan sehari-hari manusia dalam masyarakat. Gaya representatif itu ada beberapa macam. Yang pertama, aliran naturalisme adalah aliran seni rupa yang menggambarkan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu sepersis mungkin dengan keadaan nyatanya atau seteliti mungkin. Yang kedua, aliran realisme adalah aliran seni rupa yang memandang dunia ini tanpa ilusi. Dalam artian, subjek atau objek yang dilukis ditampilkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tidak didramatisir atau dipilih hanya yang indahnya saja. Yang ketiga yaitu aliran romantisme adalah aliran yang mengungkapkan tema yang masih representatif, namun dengan cara yang dramatis. Misalnya menunjukkan peristiwa yang dahsyat atau kejadian-kejadian penting dalam sejarah secara dramatis. Ini contoh-contoh lukisan dari gaya representatif. Nah, ini contoh dari naturalisme. Ini contoh dari lukisan realisme. Ini contoh dari lukisan romantisme. Gaya berikutnya yaitu gaya non-representatif. Gaya non-representatif adalah gaya yang tidak merepresentasikan sesuatu yang merupakan kebalikan dari representatif. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya atau tidak menirukan alam sama sekali. Lukisan hanya diisi oleh bentuk-bentuk geometris sederhana, kumpulan garis, atau hanya berupa blok-blok warna yang terbebas dari bentuk alam, seperti potret wajah manusia, pemandangan, benda, dan sebagainya. Gaya non-representatif dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu abstrak ekspresionisme, adalah aliran yang menggunakan ekspresi spontan menciptakan karya abstrak. Pelukis abstrak ekspresionisme menggunakan cat langsung ke kanvas, bisa juga menciptakan cat dengan tongkat dan sebagainya, atau biasanya disebut aliran ini adalah aliran abstrak. Yang kedua adalah formalisme, adalah aliran yang hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris seperti segi empat, persegi panjang, segitiga, atau juga garis. Ini adalah berikut contoh dari lukisan non-representatif. Yang pertama ini adalah lukisan abstrak. Yang ini adalah lukisan formalisme. Gaya berikutnya adalah gaya deformatif. Gaya deformatif adalah gaya yang mengubah bentuk asli dari objek atau subjek yang dilukis, sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasar aslinya. Gaya deformatif ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu aliran dari impresionisme, adalah aliran yang hanya menggambarkan pesan sederhana dari apa yang dilukiskan. Yang kedua, aliran surrealisme, adalah aliran seni rupa yang mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata, seperti menggambarkan manusia yang melayang,
sehingga gambar yang terdapat dalam lukisan tersebut tampak seperti berada dalam alam mimpi. Yang ketiga yaitu aliran kubisme, merupakan aliran seni rupa yang menyederhanakan objek nyata menjadi kekubus-kubusan atau bidang segi empat atau objek geometris lain. Aliran deformatif yang keempat yaitu aliran ekspresionisme, adalah aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Ekspresionisme lebih mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Berikut ini adalah contoh-contoh lukisan dari gaya deformatif. Ini adalah lukisan aliran impresionisme. Ini aliran surrealisme. Ini adalah aliran kubisme. Ini adalah aliran ekspresionisme. Alat dan bahan. Ini alat-alat yang bisa digunakan untuk melukis, ya, yang biasa digunakan untuk melukis. Yang pertama yaitu pensil. Ini cermati, ini ada pensil dari bermacam-macam ukuran, mulai dari ukuran H sampai ukuran B yang paling gelap, black. Ya. Bentuknya ada, bisa juga menggunakan pensil warna. Ini bisa juga dengan cat air. Terus ada juga cat akrilik, cat minyak, pastel atau crayon, pensil arang atau karbol, pilok. Kemudian bisa juga tinta bat, biasanya digunakan untuk melukis kaligrafi. Ini masih seputar alat melukis. Ada palet, ada pisau palet, ada kuas tembok, bisa juga menggunakan kuas kanvas. Untuk bahan atau media, bahan utama yang digunakan biasanya adalah kanvas, ya, dengan berbagai macam ukuran. Tetapi melukis bisa juga menggunakan bahan-bahan yang lain, seperti contoh menggunakan bahan kaca, lempengan kayu, lempengan logam, lempengan plastik, atau benda-benda lain yang berbentuk datar atau dua dimensi. Apapun dapat menjadi media lukis jika digunakan dengan teknik yang tepat dan alat-alat yang sesuai. Berikutnya, unsur seni lukis. Unsur seni lukis ini ada dua. Yang pertama yaitu unsur ideoplastis, adalah unsur yang menyangkut aspek ide, cerita, dan nilai yang terkandung dalam suatu karya seni lukis. Unsur yang kedua yaitu unsur fisikoplastis, adalah unsur yang menyangkut aspek bentuk, warna, komposisi, dan semua aspek yang dapat dilihat dalam suatu karya seni lukis. Berikutnya yaitu prinsip melukis. Yang pertama yaitu perhatikan kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga irama, yang keempat penekanan, yang kelima proporsi, yang keenam adalah keselarasan. Berikutnya teknik melukis. Ada berbagai macam teknik yang bisa digunakan untuk melukis. Yang pertama, teknik akuarel, biasanya menggunakan cat air. Dua, teknik plakat, ini tekniknya tebal, biasanya menggunakan cat minyak. Yang ketiga, teknik spray, bisa juga dengan teknik pointillis. Ada teknik tempera atau biasanya lukisan kaca, teknik basah, ada
teknik kering, dan ada teknik campuran, atau bisa juga teknik-teknik yang lain yang bisa digunakan untuk melukis sesuai dengan alat, bahan, media yang digunakan. Berikutnya adalah prosedur melukis. Prosedur dalam melukis tergantung pada teknik, alat, bahan, dan media yang digunakan untuk melukis. Pada umumnya ada beberapa hal langkah-langkah dalam melukis. Yang pertama adalah memunculkan ide atau gagasan atau tema. Yang kedua, memilih bahan. Yang ketiga, menentukan teknik melukis. Yang keempat, membuat sketsa. Yang kelima adalah menyempurnakan lukisan. Ya. Berikutnya, ini tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugas individu. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.